Ya, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan membatasi kenaikan upah minimum 2023 maksimal sebesar 10%. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai penetapan kenaikan upah minimum harus didasarkan pada perhitungan cermat dan komprehensif. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Dalam Permenaker terbaru ini, upah minimum 2023 dipastikan mengalami kenaikan, namun ada pembatasan maksimal yakni 10%. Permenaker itu resmi ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pada tanggal 16 November lalu. Dalam ketentuan kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10%, dijelaskan dalam pasal 7 Permenaker nomor 18 tahun 2022. Permenaker tersebut juga menjelaskan jika seluruh kepala daerah terutama gubernur agar tidak menetapkan upah minimum provinsi atau UMPL melebihi 10%. Sementara bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan atau negatif, maka upah minimum bisa menyesuaikan angka inflasi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang, sehingga mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada tahun 2023. Ida menjelaskan dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, pemerintah berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Perhitungan upah minimum tahun 2023 didasarkan pada kemampuan daya beli yang diwakili variabel tingkat inflasi dan variabel pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan indikator perluasan kesempatan kerja. Produktivitas dan perluasan kesempatan kerja merupakan dua indikator yang dipandang dapat mewakili dari dua unsur, baik unsur pekerja atau buruh maupun unsur pengusaha. Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani mengungkapkan, penetapan kenaikan upah minimum harus didasarkan pada perhitungan cermat dan komprehensif. Hal itu karena ancaman resesi ekonomi global yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap iklim usaha yang kondusif dan rasa keadilan perlu dikedepankan, agar pelaku usaha dapat tetap bertahan untuk memberikan nilai tambah dari mata rantai ekonomi yang dihasilkan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, polemik penetapan UMP naik 10% di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Aloysius Budi Santoso. Beliau adalah Ketua Komite Pengupahan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ya, selamat pagi, Mas Budi. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Mas. Salam sehat. Ya, menarik kalau kita cermati ini Permenaker nomor 18 2022 sudah menetapkan kenaikan UMP di tahun depan ini maksimal sudah dikunci 10%. Tanggapan dari APindo bagaimana? Baik, Mas Pras. Saya kira menarik ya karena selalu yang ramai di publik angkanya. Tapi sebetulnya lebih penting seperti disampaikan oleh Pak Ketum kami, ini tidak bicara angka, tetapi ini bicara tentang kepastian hukum. Kita ketahui bahwa keputusan Menaker ini muncul hanya beberapa hari sebelum batas waktu yang ditentukan oleh PP 36 yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini terus terang menimbulkan kegambangan luar biasa dari seluruh pengusaha. Kira-kira begitu, Mas. Kegambangan seperti apa sih yang dirasakan teman-teman pelaku usaha begitu? Kalau tadi memang bukan bicara angkanya ini, Mas Budi. Karena kan kita sekarang diproteksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP 36 yang terkait dengan pengupahan, di mana di dalamnya ada rumusannya gitu. Oke. Nah, di dalam rumusan formula itu tentu saya tidak bisa mengatakan angkanya berapa karena harus dihitung. Tapi tadi bahwa rumusan itu adalah sebuah rumusan yang pada waktu itu disepakati bersama oleh tripartit yang kemudian ditetapkan sebagai keputusan presiden sebagai turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak boleh dirubah berdasarkan amar keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga begitu angka BPS keluar ya kita mencoba mungkin menghitung-hitung gitu ya dan seterusnya.
Dan tentu ini terjadi perbedaan-perbedaan yang lumayan gitu ya antara apa yang ada dalam PP 36 dan apa yang di dalam keputusan Kemenaker. Tapi yang lebih penting ada filosofi dasar yang sangat berbeda antara keputusan menteri dengan keputusan di atasnya, yaitu peraturan pemerintah maupun UU CPK. Baik, lantas bagaimana kalau memang ini belum ada hal yang sesuai begitu, sementara dari PP-nya mengacu kepada suatu hal yang berbeda dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini, Mas Budi? Ya, pada prinsipnya oleh sebab itu kebetulan kan Apindo mewakili di Dewan Pengupahan di berbagai macam daerah. Oke. Maka di berbagai diskusi-diskusi di berbagai daerah itu kami menyatakan keberatan ya perwakilan Apindo di semua daerah mengatakan keberatan dengan hal ini gitu ya. Jadi terjadi dissenting opinion ya. Dan dissenting opinion berbagai macam ragam ya di situ karena kadang antara pengusaha sama pekerja sama pemerintah juga beda. Ada yang pemerintah sama pekerja mungkin bisa sama, tapi banyak yang berbeda. Tapi kita menyatakan bahwa kita tidak sepakat tentang hal ini. Oke, pada satu titik sepakat. Kalau dari Apindo itu diri berapa nilainya, Mas Budi kalau boleh tahu? Kalau memang tadi batasannya 10% ini belum ada kesepakatan begitu, dalam artian keberatan sudah disampaikan Apindo di setiap provinsi yang dimana ada perwakilan di Dewan Pengupahan. Ya. Mas, ini kita sama sekali tidak bicara angka ya, karena angka itu basisnya adalah setiap daerah tadi inflasinya berbeda-beda, ya. Kemudian kalau pakai keputusan Kemenaker ini juga menarik, ada alfa 0,1 sampai 0,3. Basis pertimbangannya mau memutuskan 0,1, 0,2, 0,3 juga nggak ada gitu. Apa? Kemudian kayak tebak berhadiah ya, oh saya mau 0,1, mau 0,2, 0,3, itu juga tidak ada apa namanya batasan-batasan yang jelas begitu. Rujukannya apa gitu kita memilih 0,2 atau 0,3, 0,1 gitu. Jadi itu yang membuat kalau bicara persentase terlalu menyederhanakan, padahal kita bicara tentang upah minimum provinsi yang 34 provinsi, apalagi kabupaten kota yang berapa ratus gitu ya. Jadi begitu akan sangat beragam. Oleh sebab itu esensinya kembali adalah kok ya muncul sebuah keputusan Kemenaker yang secara basic prinsip itu berbeda, bertentangan dengan keputusan di atasnya. Karena di dalam PP maupun UU CK itu dikatakan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada koefisien-koefisiennya gitu juga yang untuk membuat hasil akhirnya. Tapi ini kan sekarang jadi inflasi tambah alfa terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang alfanya apapun tidak jelas. Mau memutuskannya pakai yang mana gitu. Baik, keputusan penentuan UMP biasanya kan juga melibatkan tripartit begitu kan. Apakah sebelumnya sudah ada pembahasan sehingga sudah mengerucut dan keluar akhirnya peraturan Menteri Ketenagakerjaan? Tidak ada sama sekali begitu, Mas Budi? Tidak ada. Oke, nah lantas apa yang akan dilakukan teman-teman Apindo dan mungkin asosiasi pelaku usaha lainnya? Ya, apa yang kami lakukan saya kira sudah disampaikan oleh Pak Ketum kami. Kami kembali kita masih sangat berharap bahwa negara kita adalah negara hukum. Ya, karena usaha kan sangat sulit kalau tidak ada kepastian hukum ya. Jadi betul-betul akan akrobat tiap tahun kan kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Haryadi sebagai Ketua Umum kami bahwa pada saat ini Apindo akan mengajukan uji material Kemenaker ini kepada Mahkamah Agung. Dan saya kira mungkin kita tunggu waktunya ya, mungkin dalam waktu-waktu dekat ini tidak sampai berapa waktu akan diajukan ke Mahkamah Agung. Baik, semakin menarik karena kita tahu hari ini adalah batas akhir ya dari pengumuman begitu upah minimum provinsi yang akan dilakukan juga oleh masing-masing pemerintah daerah. Kita bahas di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar Mas Budi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kita akan sampaikan infografik terkait dengan UMP tertinggi dan terendah di mana saja yang ada di Indonesia. Kita akan cermati bersama seperti yang di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati ini adalah UMP tertinggi. Ada di wilayah DKI Jakarta seperti yang Anda saksikan,
Rp1.641.854. Sementara UMP upah minimum provinsi yang terendah ada di Jawa Tengah, yakni Rp1.812.935. Itu dia UMP tertinggi dan terendah tahun ini. Selanjutnya kita lihat 5 provinsi dengan UMP tertinggi di tahun ini mana saja. Tadi sudah disampaikan yang tertinggi DKI Jakarta 4,64 juta, berikutnya ada Papua 3,56 juta, kemudian Sulawesi Utara 3,31 juta rupiah, Bangka Belitung 3,26 juta rupiah, dan Papua Barat 3,2 juta rupiah. Itu dia 5 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. Selanjutnya dari sisi aturan penetapan upah minimum di tahun 2023 itu apa saja? Ya, upah minimum tiap-tiap provinsi UMP 2023 ini diumumkan paling lambat 28 November 2023 yang mana ini adalah hari Senin ini. Kemudian upah minimum untuk kota kabupaten tahun 2023 diumumkan paling lambat 7 Desember 2022. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Aloysius Budi Santoso, Ketua Komite Pengupahan Apindo. Baik, Mas Budi, kalau kita cermati dengan tadi posisi UMP yang tertinggi kemudian terendah, ada 5 daerah dengan UMP tertinggi. Apakah memang ini menjadi suatu batasan yang cukup ideal bagi pelaku usaha di tanah air? Begitu nanti bagaimana juga apabila UMP baru tahun depan ini jadi ditetapkan? Ya, halo? Terlibat di dalam proses tripartit pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36. Sebetulnya rumusan di dalam PP 36 itu membuat disparitas upah antar daerah itu lebih proporsional gitu. Dan betul-betul berdasarkan tingkat konsumsi di masing-masing daerahnya. Oke. Jadi memang ada masa pain, tapi akan tidak menjadi upah politik seperti beberapa tahun ini yang didorong oleh upah naik karena dorong demo-demo oleh ini dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, kembali kepada dampaknya. Saya kira Mas Pras sudah tahulah dalam beberapa waktu belakangan ini bahwa semua sudah tahulah tentang resesi global, pimpinan negara kita juga mengatakan demikian. Dan yang paling terdampak adalah usaha padat karya, Mas. Betul. Ya, kami di alas kaki, di garmen itu penurunan ekspornya sudah 50% lebih gitu, dan itu definitely sampai pertengahan tahun depan atau sampai akhir tahun depan. Nah, bisa dibayangkan kalau sebuah pabrik alas kaki dengan 15.000 karyawan dan seterusnya, dan kemudian perbedaan selisihnya kalau kita pakai PP 36 katakanlah naiknya jadi 3%, ini saya ngawur aja ya. Kemudian pakai Kemenaker jadi 6%, 7%. Nah, selisih 4% itu kali 15.000 orang, kali 12 apa enggak semaput ya. Bukan hanya semaput, mungkin nggak bisa bangun lagi ya perusahaan. Itu situasi yang dihadapi terutama oleh rekan-rekan kita, para pengusaha di padat karya. Itu sebabnya banyak asosiasi juga yang akan bersama Apindo dalam mengajukan uji material ini. Oke, dan kalau kita cermati hari ini, batas akhir dari pengumuman UMP 2023 begitu, setelah nanti benar-benar diumumkan, apakah langkah hukum berikutnya yang ditempuh tadi Apindo adalah ke Mahkamah Agung pun akan segera dilakukan? Atau sekarang sebenarnya sudah ongoing, begitu, sedang proses? Semua proses sudah siap. Oke. Saya kira nanti pada waktunya kita akan sampaikan. Dalam 1-2 hari ini kita akan ajukan ke MA. Baik, setelah adanya penetapan ini apakah dengan sudah masuk ke dalam Mahkamah Agung begitu, lantas bagaimana dengan penetapan yang akan diberlakukan tahun depan? Ini menarik. Kita tunggu proses hukum, Mas. Karena saya sendiri tidak sangat ahli hukum tata negara ya. Oke. Karena ini hukumnya bahkan bukan hukum biasa, bukan hukum hubungan industrial. Tapi ini adalah hukum tata negara. Karena secara prinsip aja yang kami akan lakukan uji material adalah level keputusan kementerian bisa mengoverride keputusan di level atasnya peraturan pemerintah ataupun undang-undangnya plus amar Mahkamah Konstitusi. Jadi let's see, biar para ahli hukum yang kemudian memutuskan hal ini gitu. Oke. Nah, lantas kalau kita cermati dengan
kondisi yang ada, apakah Apindo juga sudah memberikan suara begitu, paling tidak membuka pintu diskusi, komunikasi dengan pemerintah sendiri, lantas bagaimana kalau boleh disampaikan respon dari pemerintah sendiri sejauh ini, Mas Budi? Kembali kami berbeda, kadang-kadang sahabat-sahabat kita, rekan-rekan pekerja yang kalau kurang setuju kemudian turun ke jalanan, kita terus membuka komunikasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini tentu pihak Kemenakers itu ya. Tetapi dikatakan bahwa ini adalah diskresi daripada pemerintah begitu. Dalam hal ini ada kementerian. Ya, sulit kalau pemerintah mengatakan diskresi sementara semuanya dibuat oleh pemerintah ya. Undang-undangnya dibuat pemerintah dan parlemen. Peraturan pemerintahnya, PP-nya dibuat oleh pemerintah. Sekarang peraturan menterinya dibuat pemerintah, tapi itu saling bertentangan. Jadi makanya satu-satu cara ya kita mengadu kepada hukum. Karena ini adalah negara hukum. Oke, nah kalau memang ini bicara mengenai hukum ya, memang ini adalah aturan yang di atas lebih dari Permenaker sendiri, Anda melihat potensinya juga akan berliku, akan membutuhkan waktu yang lebih lama, atas bagaimana juga dengan harapan dari pekerja sendiri begitu, bahwa mereka ingin juga ada kenaikan dari upah minimum di tahun depan? Ya, Mas, saya kira kembali secara prinsip ya, upah minimum itu adalah safety net, ya. Kemudian orang yang di atas 1 tahun itu upahnya bukan upah minimum, gitu. Ya, ada struktur skala upah dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, kemudian juga yang di atas upah minimum itu adalah sesuatu yang didiskusikan ya biasanya nih, karena saya praktisi human capital di perusahaan, kemudian didiskusikan bersama antara manajemen dan serikat pekerja di situ gitu ya. Jadi kembali namanya juga upah minimum, yang lainnya ya upahnya bukan upah minimum. Jadi yang lainnya tentu kenaikan upah pasti terjadi lah ya. Dan tentu kembali akan, karena tadi kemudian ada diskusi antara manajemen dan serikat pekerja di masing-masing tempat. Tadi kan Pak, sekarang ini kan kondisinya misalnya perusahaan pertambangan lagi bagus-bagusnya Mas. Oke. Tapi tadi padat karya hidupnya udah setengah mati gitu. Itu situasi yang kita hadapi. Jadi biarkanlah di level perusahaan lah yang kemudian menyelesaikan hal tersebut gitu. Jangan kemudian negara yang memaksakan harus sekian dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada batasan secara nasional, apakah itu yang menjadi kekhawatiran bahwa penetapannya juga akan berbeda dengan disparitas yang cukup tinggi misalnya Mas Budi? Mungkin ini menjadi salah satu pentingnya ada UMP di sana. Nah, kembali kan UMP sudah diatur Mas dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36. Oke. Ya, jadi di bawah Undang-Undang Cipta Kerja ada 4 PP Mas. Ya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ranah ketenagakerjaan diatur dengan 4 peraturan pemerintah. Baik. Dan spesifik pengupahan ada 1, yaitu PP 36. Di sana tuh semua hal terkait dengan upah. Jadi kalau dikatakan tidak diregulate, tidak diatur dengan baik, sudah diatur dengan detail di sana. Karena di sana bukan hanya ada upah minimum, tapi juga ada upah untuk usaha kecil dan mikro. Ada upah harian. Ada aturan-aturan berbagai macam hal yang lain. Jadi kadang kita terperangkap hanya pada satu hal, tapi seakan ini sudah menjadi semuanya. Gitu. Lantas kalau bicara mengenai PP 36, itu batasannya sendiri apakah per tahun juga memang disebutkan ada kenaikan-kenaikan? Pasti, nah, itu prosentasenya berapa kalau di dalam rumusan Mas, ada rumusnya. Oke. Ada formulanya, jadi formulanya itu inflasi tambah ada konsumsi daripada rakyat di satu kabupaten dan seterusnya yaitu kali itunya. Dan kemudian datanya adalah data dari BPS. Jadi pihak yang independen. Itu sebabnya bahwa ini sudah sesuatu yang didiskusikan dengan panjang lebar pada waktu membuat PP 36 dan disepakati bersama secara tripartit yang akhirnya pemerintah juga mutusin gitu ya. Karena kebetulan selalu pemerintah ya Mas ya. Kita pengusaha boleh berteriak keras, pekerja boleh demo terus di jalanan, tapi kan keputusan akhir di pemerintah ya tetap. Itu fakta hidup dan kita harus respect terhadap hal tersebut.
Nah, jadi di dalam PP 36 itu sudah ada formulanya, ya, sudah ada rumusannya, datanya pakai data BPS. Tentu kembali kita nggak bisa terperangkap pada persentage karena kita harus masukin informasi dan data tersebut baru keluar kenaikannya 3%, 4%, 5%. Dan itu di masing-masing daerah berbeda. Tergantung daripada berbeda, Mas. Sekarang aja kan tadi Mas Pras sudah menunjukkan upah DKI 4,6. Ya. Upah Jawa Tengah 1,8, ya kan? Nah, kemudian di sana nanti ada data-data BPS tingkat konsumsi dan seterusnya. Tentu tidak mungkin persis jaya akan persis sama gitu, ya. Tapi apakah ini gapnya tidak terlalu besar gitu, ya kan? Nah, ini yang coba kembali didekatkan oleh rumusan yang ada di dalam PP 36. Kembali semuanya ada kok aturannya dengan jelas di dalam PP 36. Baik, solusi apa yang diharapkan teman-teman Apindo dengan kondisi yang ada saat ini, Mas Budi? Maaf, gimana? Ya, solusi apa yang diinginkan dari teman-teman Apindo begitu ya? Dan solusinya sederhana kembali. Pemerintah marilah, ini pemerintah sendiri yang membuat undang-undang, pemerintah sendiri yang buat PP 36. Yuk, mari kita baru jalan 1 tahun loh Mas pakai PP 36. Yaitu kenaikan upah 2021 ke 2022. Lah baru setahun kok kemudian dikeluarkan lagi regulasi yang tidak sesuai dengan hal tersebut, yang jadi kita bingung ya. Jadi ya solusinya sederhana, mari kita kembalikan kepada perhitungan di dalam PP 36. Itu saja yang kami harapkan. Baik, nanti semoga ada win-win solution juga ya dalam penetapan UMP tahun 2023 mendatang antara pemerintah, kemudian pekerja, dan tentunya dari pelaku usaha sendiri. Baik, Mas Budi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa ID Channel hari ini. Salam sehat, Mas Budi. Salam sehat, Mas Pras. Masih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.